Ya, ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu dari penggiat produk UKM dari Kota Madiun. Beliau adalah Mbak Erna dan juga Pak Dul. Biar terkenal. Brene ya Pak Abdul Karim ya. Nah, ini Mbak Erna, ini saya mau tanya, ini beliau ini menggeluti produk yang basicnya jamur, betul ya? Iya, betul. Itu sejak tahun berapa Mbak Erna? Kalau untuk produk jamur ini saya mulainya di tahun 2016. 2016. Dengan nama pertama itu Segon Jamur. Segon Jamur. Ya, Oh, produknya tetapi, nasi jamur. Ya, Segon Jamur itu ada pentol jamur, ada nasi jamur, ada kebab jamur, semua produk dari jamur semua. Tapi di Madiun pada waktu itu yang boomnya itu malah pentol jamurnya. Bukan nasi jamur. Bukan nasi jamurnya gitu loh. Sampai 2016, 17, 18 masih boom lah pentol jamur itu. Zaman itu kan memang jamur itu menjamur ya. Menjamur banget, luar biasa. Petani jamur di mana-mana waktu itu juga produknya. Nah, itu pertama itu buka di rumah atau buka di mana? Pertama itu saya bekerja sama dengan teman sebenarnya. Oh, teman join. itu teman itu punya usaha Segon Jamur, tapi tidak bisa mengelola. Tidak berjalan, akhirnya ayo Bu Erna join sama saya. Bu Erna yang kelola, silakan nanti produk dari saya, semua dari saya, nanti Bu Erna cari keuntungan sendirilah. Gitu. Akhirnya saya jalan lah dengan dia sekitar 1 tahunan lebih lah. Nah, dalam jangka waktu saya berpikir mungkin ya selamanya saya bekerja sama dengan dia. Kenapa sih nggak saya coba dengan olah sendiri? Akhirnya saya coba olah sendiri, namanya pentol jamur itu. Kebetulan pada tahun 2018 itu ada dana hibah dari Kementerian Koperasi dan Ekonomi yang ditujukan untuk semua UMKM ya di seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya tertarik gitu loh. Tapi kalau saya pakai brand Segon Jamur itu kan brand orang lain. Oh, yang joinannya itu tadi. Iya. Akhir saya bikin dengan brand sendiri, pentol jamur, saya angkat pentol jamurnya waktu itu. Sampai saya urus izin segala macamnya saya ikut. Itu izinnya apa aja itu? Kebetulan waktu itu masih bisa layak sehat. Apa itu? PRIT itu? Iya, bukan, jadi makanan yang siap saji itu kita harus punya izin layak sehat dari Dinkes. Seperti itu. Bukan PRIT itu ya, bukan? PRT untuk makanan yang tahan lama, seperti beda. Ya, beda. Seperti sambal pecel dan yang kering-kering itu pakai PRT. Kalau ini layak sehat. Jadi yang dikonsumsi dalam waktu 1 sampai 3 hari. Seperti itu. Nah, itu hanya bisa untuk layak sehat. Nah, misal kita mau jual frozen, ya itu saya kesulitan karena dia harus pakai POM. Kalau frozen beda lagi? Beda lagi. Jadi saya izinnya hanya menjual siap saji. Berarti izinnya untuk produk UKM itu ada 3 ya? Garis besar maksudnya kan? Yang langsung konsumsi itu yang layak sehat. Layak sehat. Kalau yang jangka panjang itu ada PRT. Kalau yang frozen? Frozen itu harus POM. Baru tahu ya? Iya, seperti itu. Saya pikir cuman PRIT gitu aja sudah selesai. Nah, jadi kalau makan saya tidak menjual mengataskan namakan frozen. Saya hanya menjual siap saji saja. Tapi kalau ada yang minta dia frozen, saya layani. Ya, istilahnya kan biasanya kan lewat online kan? Iya, betul. Iya, betul. Bu, kalau 2016 itu berarti Ibu bukanya di mana tuh waktu itu? Di Indomaret. Indomaret mana? Di samping STM, Proliman, Madiun. Proliman itu berarti arah Ponorogo. Sebelah kiri itu kan ada STM. Oh, di situ. Oh iya. Kiri jalan. Iya, kiri jalan. 100 meter dari situ, buka di situ. Ya, kemudian saya buka di situ ada 1 tahun lebih. Terus pindah ke Indomaret Jalan Samudra Adi. Di situ juga akhirnya saya ditawar kerjasama dengan Carrefour, masuk ke Carrefour waktu itu. Oh, yang stand di dalam Carrefour. Iya, di dalam Carrefour ya, dapat pintu masuk itu. Cukup lama juga di situ. Saya tarik keluar pada saat pandemi karena tidak ada pengunjung. Iya, itu Covid ya. Iya. Dapat juga setelah itu saya buka di Lau Plaza juga. Oh, sempat di Lau Plaza juga? Sempat. Terus melihat pasar sudah mulai menurun.
kemudian COVID seperti itu, ya udah lebih baik di rumah aja. Ya. Itu kalau dibandingkan sama yang sebelum pandemi, itu online itu kira-kira penghasilannya sama enggak sih, Bu? Kalau dulu saya balance sih antara penjualan sama online, ya. Tapi kalau pada saat pandemi, cenderungnya lebih banyak online-nya. Larinya ke online semua itu tadi. Ke online. Lewat. Berarti sudah ada di Gojek ya? Sudah lama di GoFood dan Grab pertama kali masuk di Madiun saya sudah ikut. Oh, sudah diikutkan dulu. Iya, sudah ikut seperti itu. Nah, Bu, kalau jamur itu kan memang yang saya tahu kalau tidak salah itu kan dia begitu panen, petaninya itu kan langsung harus dijual kan? Iya, betul. Kecuali kalau misalnya dimasukkan kulkas gitu. Iya. Nah, itu ada kesulitan nggak sih kalau bahan bakunya jamur gitu? Kebetulan teman kita yang UMKM yang produksi jamur tuh banyak. Ya, banyak ya. Jadi saya biasanya kalau untuk nasi jamur saya ambil berapa dan semua saya mainnya frozen semua, Mas. Jadi saya olah, saya frozen, ya aman. Begitu ada pesanan tinggal ngolah. Ya tinggal olah gitu aja. Baik pentol, nugget, kebab tuh semuanya frozen semua. Jadi pada saat ada pesanan tinggal ngolah. Sudah. Nah, itu kalau kita ngomong jamur tuh berarti jamurnya macamnya apa aja, Bu? Kalau yang kebetulan saya pakai jamur tiram dan jamur kuping. Jamur tiram sama? Iya. Oh, jamur kuping. Iya. Ini produknya berarti kalau teman-teman lihat tadi itu ada yang kebab frozen sama pentol ya? Iya, betul. Jamur. Ada nasi, cuman saya nggak bakal. Kalau nasi memang langsung konsumsi ya. kan? Iya, konsumsi. Tapi untuk jamurnya saya juga olahnya frozen juga. Tapi sekarang buka di mana, Bu? Maksudnya sekarang, yang offline? Kalau offline sekarang saya di Lapak Taman Obor. Ororombo. Iya, betul. Depannya Sun City itu. Iya, betul. Nama lapaknya juga sama ini, kebab jamur ini. Pentol jamur. Oh, pentol jamur. Iya, pentol jamur yang dipakai itu yang brandnya ini pentol jamurnya ini. Jadi orang banyak yang kenal pentol jamurnya. Oh, gitu, pentol. Kang Dul. Iya, betul. Kang Dul itu bapaknya. Okay. Spontanitas dulu itu. Spontanitas. Begitu saya mau bikin izin itu dulu dikasih merek apa ya, saya bilang itu. Saya bilang, Mas, dikasih merek apa? Tapi jamurnya sendiri ini emang nggak bisa, Bu? Maksud dijamuir itu. Ini kan kalau dijamui itu kan Mbak Vivi kan kemarin dijamu. Iya. Ya ini sebenarnya sudah jadi merek kan kalau belum? Belum. Jadi saya bisa, tapi nanti brandnya itu The Jamur Kangdulnya. Kangdul, jadi kan ada kangdulnya ya, The Jamur Kangdul. Mbak Vivi kan The Jamu aja. Kita juga nggak tahu sama-sama dulu waktu bulan ketemu Mbak Vivi itu saya di bazar UMKM dulu di Madiun. Kita satu tenda, kok satu The Jamu, saya The Jamur ya gitu. Ada D-nya. Sama-sama D-nya. Saya bilang, loh ternyata di situ saya kenal Mbak Vivi. Tapi ini untuk daftar mereknya itu sudah masuk mana sih, Bu? Saya sempat masuk kemarin itu. Tapi saya dulu pakai Kangdulnya aja. Oh. Kangdul aja, ternyata di sana sudah banyak yang pakai Dul. Pak Dul, Kangdul tuh udah nggak bisa masuk lagi dengan The Jamur Kangdul. Oh, sudah masuk. Lagi proses seperti itu. Itu berapa tahun sih kalau untuk ngurus merek itu? Itu lama prosesnya. Setahun? Oh, lebih. Waduh. Nanti kita kalau misal kita udah di ACC masih butuh proses juga, kita menunggu, takutnya ada yang komplain seperti itu. Berarti lama loh? Iya, lama untuk proses nama, brand nama. Tapi memang ya wajar ya itu, maksudnya lama. Iya, wajar nama. Saya pikir kalau misalnya sudah dicek, misalnya tidak ada nama lain kan ACC, karena kan itu nanti kan duluan gitu kan. Udah di ACC, kita masih nunggu juga masa setahun apa 2 tahun supaya tidak ada komplain dari luar yang mereknya hampir sama, itu nggak bisa juga. Nah, Bu, ini kalau kita ngomong ini kan inovasi yang terbaru kan pentol jamur ya. Saya juga baru ngerti nih, ternyata ada pentol jamur. Itu memang setelah ini apa yang mau diinovasi lagi, Bu, untuk jamur? Kan eksplornya kelihatannya jamur itu kan banyak kan? Iya, kalau saya dari jamur itu banyak sih, memang yang boom sekali itu pentol jamurnya. Diiringi kan nasi jamur, ada kebab jamur, kemudian saya ada juga nugget jamur. Oh, nugget jamur? Iya, nugget jamur. Itu nuggetnya ya bentuk kayak yang itu kan? Iya sama. Frozen itu tinggal goreng gitu? Iya, tinggal goreng itu aja, tapi bahannya dari jamur, seperti itu. Ya. Nah, yang baru-baru ini sih saya di Lapak Obor itu lagi coba bubur ayam jamur. Lagi baru masih Ororombo itu. Ya masih ya barulah lagi trial aja gitu lah. Lagi perkenalan gitu. Nah, Bu, ini saya mau tanya nih berhubungan dengan pandemi kan. Ini kan kita nggak ngerti ini level berapa ya kota itu? 3 ya?
3 ya Pak? Level berapa sekarang? Tidak. Serang ngitungi level. Iya, sudah saking Tapi kok oren ya? Oren ini tapi biasanya. Ya, karena sudah terlalu lama dengan Oh, nama iya. level-level, jadi sudah nggak memperhati lagi kan. Iya. Ini level berapa, yang penting berjalan Jadi aja. level 10 ini mek papat nih, sedang berarti. Yang Nah. penting hari ini tuh bagaimana kita tetap action, Nah, tetap ini jalan, action. tetap apa Bu, udah ada gini ini hasil, saya mau ya. tanya ini sensitif. Ini penghasilannya gini ini nyucuk enggak sih waktu pandemi? Apa minus-minus kayak yang lain? Yo, dibilang gimana ya? Di Pak Po. Sampai Pak Bu, ya saya untung ya, berarti Ya, belum minus kan? ya, istilahnya yang penting buat kita buat ada masuk, jadi kita kulaan lagi masih ada pada prinsipnya. Yang penting bagi saya kita tetap bertahan, tetap melakukan, insya Allah hasilnya tetap ada gitu loh. Itu ibu ini juga bergabung di koperasi apa Bu yang di kota ini? Oh, Pendekar ya? kalau saya itu tergabung di asosiasi UMKM di Madiun. Oh, Kadin itu. Juga di apa? Iya, Kadin kalau kita punya Kadin. Kadin. Koperasi Pendekar. Ya, seperti itu. Koperasi pendekar. Iya. Itu biasanya kegiatannya lebih banyak di situ ya? Iya, kalau Sebelum pandemi maksudnya kan banyak. event-eventnya kan. Dulu sering sih. Kita dulu Madiun juga kita sering. anu, Bendino event ya? Iya, dulu sebelum pandemi memang banyak banyak Pameran event-event ya, baik itu dari dinas atau dari Mall-mall umum itu ya kan di juga mall ada. ya, seperti itu. Kita sering ikut dari dinas pariwisata, dari dinas koperasi, kemudian dari umum yang mengadakan di mall-mall, kita sering. Mungkin dari situ sih kita orang bisa mengenal produk saya karena saya sering ada di event-event seperti itu. Nah, Bu, ini buat para pendengar nih, Ya. kira-kira kalau misalnya mau jadi reseller bisa enggak? Nah, sisan promo gitu. Bisa. Keluar Bisa. kota ini. Bisa. Ya. Saya sempat kirim ke Kota Mobago yang terjauh, Apa itu? Pentol. Kota mana? Kota Mobago, Kota Sulawesi. Oh, Sulawesi, ya. Oh, ada ya? Saya pernah ke tempat kirim ke sana 3 hari tapi. Oh. Ya. Ih, Sulawesi. Iya, Itu berapa hari pengirim? 3 hari. Tapi lebih mahal ongkos pengirimannya. Ongkos kirimnya lebih mahal. Lebih mahal. Jadi berapa kali? 2 kali lipat kali ya. Ya ke sana itu harganya. 2 kali lipat. Ya sempat juga permintaan dari Kalimantan juga, mereka mau jadi reseller juga. Ya itu akhirnya keberatan dengan ongkos Ongkosnya, kirimnya. iya. Iya, mau dijual berapa kata mereka di sana, itu seperti itu. Tapi mestinya daerah sana jual mahal ya bisa ya. Apalagi Papua Iya, ya. iya. Lebih Sempat mahal. dari Kalimantan kemarin minta seperti itu, tapi ternyata dicek biayanya tinggi sekali. Gitu, mereka. Nanti kita cantumkan nomor WA-nya Ibu di description bawah. Jadi silakan yang mau teman-teman yang mau reseller luar kota bisa ya Bu. Mungkin yang Bisa. edisi frozen. Ya boleh. Jadi nanti bisa jualan di sana juga. Ya. Kalau yang pengen makan langsung siap saji ada di Taman Lapak Obor, Taman Lapak Obor di Ororombo, Kota depannya Madiun. City, Kota Ya, Madiun. seperti itu. Nah terakhir Bu, harapannya apa Ya. nih untuk ke depan nih? Nggak ngerti nih, pandemi kan ini ceritanya anggap aja lama gitu aja. Ya kita berharap sih pandemi segera berakhir ya, agar semua kita teman-teman UMKM, banyak sekali teman-teman ya saat Ya. ini benar-benar mereka tuh karena dampak yang sangat menyiksa sekali. Banyak yang mereka punya usaha itu tutup dan segala macam seperti itu. Saya harap ke depan pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali seperti semula, bergiat, UKM bisa lebih maju, lebih lebih naik kelas lagi. Dengan akhirnya omset juga yang lebih bagus lagi seperti itu. Bapak mau ngomong apa nih, monggo. Ini yang dipakai mereknya nih bapaknya. Iya. Sebenarnya di depan itu kami sendiri hanya mensupport saja sebagai suami. Alangkah lebih baik itu tadinya kan jadi karyawan, sudah berpuluh-puluh tahun jadi karyawan. Kemudian karena situasi tempo hari itu kondisi ekonomi kami lagi buruk, akhirnya singkat cerita beliau sendiri, istri saya ini pengen ikut orang. Kerjasamalah. Kerjasama dengan orang, sehingga waktu itu saya minta target kalau bekerja alangkah baiknya itu jangannya terus menerus. Coba bayangkan bagaimana kalau kita punya sendiri, Bisnis sendiri. ya bisnis sendiri, kita buka usaha sendiri, kita menjadi IPO lah, independent Iya, business owner independent. lah. Nah, kemudian targetnya berapa hari kamu bekerja di situ, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berapa. Kemudian nanti kalau kamu sudah bisa, coba kamu bisa mengembangkan sendiri.
Nah, ide-ide apa yang kamu munculkan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang produk ini, ya ini sebenarnya sesuai dengan kriteria dengan apa pendidikan yang beliau punya selama ini. Beliau kan dari Politeknik. Pengolahan makan. Iya, Iya. Gizi. Iya. Kemudian yang beliau sendiri saya cobalah keluarkan kemampuan kamu semaksimal mungkin. Apa yang bisa dijalankan aja. Saya bisa support saja. Apa yang melakukan kita support saja. Iya, sebenarnya produk saya bukan hanya di pentol jamur saja. Ada sambal pecel, ada sambal juga? Sambal pecel, sambal gado-gado. Dan saya mengawal ini sebenarnya dengan roti dan kue sebelum pentol jamur ini. Oh, malahan? Iya, malahan. Pesanan-pesanan itu? Iya, setiap pesan-pesanan lebaran. Nah, karena ini boom di 2016 sampai ini akhirnya rotinya agak ketinggalan sedikit. Ditinggalkan dulu. Nah, baru kali ini ya saya dengar orang bisnis itu jurusannya pas. Biasanya apa? Jurusan nggak sesuai. Gizi nanti masuknya marketing bank. Baru kali ini Mbak Erna ini betul-betul tupoksinya jelas sesuai dengan jurusannya. Oke, Mbak Erna, terima kasih buat kehadirannya. Pak sama-sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, nanti Pak cantumkan nomornya di bawah. Yang mau pesen boleh, buka di rumah masing-masing juga boleh. Silahkan nanti nomor WA-nya di bawah deskripsi. Nah, kita ketemu lagi di acara Inframe berikutnya di Makani Netizen. Sampai jumpa.